A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluh ba'da amma ba'du. Baiklah, untuk yang pertama-tama marilah tak lupa yaitu untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan dan umur panjang kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul yaitu dalam bermajelis yaitu di rumah Allah yang agung dan mulia ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Untuk yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi agung kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang beneran yakni agama Islam hingga sekarang ini. Dan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhir zaman nanti. Amin Allahumma. Dan untuk selanjutnya Ibu akan membacakan yaitu sebuah kultum yang akan berjudul Menahan Marah Itu Baik. Menahan marah itu baik. Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum manis say'im famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun walladina yahtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, yang artinya maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal yang orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Pernahkah kalian marah? Kenapa marah? Nah itulah, semua pasti pernah melakukan sebuah kemarahan. Bagaimana rasanya? Nah itulah kalau orang marah pasti jengkel. Pasti tidak enak kan? Saat marah biasanya kita berkata kasar atau bahkan menyakiti orang lain. Kemudian kita dan orang yang kita marah akan saling membenci. Nah itulah makanya kita nggak boleh marah. Iya, apalagi kalau saat ini bulan puasa kita nggak boleh marah. Bagaimana kalau kita yang bersalah saat dimarahi, orang marah akan berkata kasar, bahkan mungkin menyakiti kita. Setelah itu kita akan menghadapi
memperbaiki perbuatan kita. Itulah dampak buruk dari marah kita. Jadi Allah paling membenci orang yang menyakiti oleh temannya. Allah menganjurkan agar kita belajar menahan marah. Allah menyukai orang yang pandai menata hatinya saat ada yang melukainya. Dalam ayat di atas, setelah menahan marah, Allah juga mengajarkan agar memperbanyak mudah memaafkan kesalahan. Jadi setelah marah kemudian memaafkan juga. Saat seorang kawan berusaha merobek kuku kita akan pasti marah, ya kan? Makanya kalau ada buku kita yang dirobek sama temennya, pastilah kita marah. Kita harus berusaha menahan marah itu. Minimal jangan sampai marah. Agar kita membuat berkata kasar, apalagi menyakiti. Cukup peringatkan saja bahwa perbuatan merusak milik orang itu tidak boleh. Kemudian maafkanlah. Semua sudah terjadi, buku yang telah rusak tidak akan kembali seperti semula. Meskipun kita marah-marah dan memaafkan, orang membuat kita menjadi orang baik dan dicintai oleh teman-teman kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita marah. Kawan yang menyerobot antrian, kawan yang nakal, teman yang suka mengejek, ayah yang tidak jadi mengajak ke wisatawan karena ada tugas. Terus kakak yang selalu merebut mainan kita. Itulah kadang kita suka marah. Jadi kalau di bulan puasa ini kita harus belajar untuk menahan kita harus berkata lemah lembut. Kita harus punya sopan santun. Saat menghadapi hal itu, ingatlah pesan dalam ayat ini. Allah suka sekali kalau kita pandai menahan marah. Allah akan mencintai kita. Jika kita cinta Allah, Allah akan mencintai kita juga. Dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang udah tahu di saat doa kita sedang marah? Sudah tahu belum? Coba dicatat ini doa ketika kita marah. Allahumma gfirli Allahumma gfirli danbi, udah danbi wadahib. Allahumma gfirli danbi wadahib waidha
Kolbi. Wa ajirni minas syaiton. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan selamatkanlah dari kejahatan syaitan. Nah, itulah buah dari kesabaran. Kita harus sabar, nggak boleh marah-marah. Apalagi di bulan puasa, Allah akan melipat gandakan amal kita. Jadi kita harus bisa menahan Andainya teman ada yang berkata kasar, bilangin aja, nggak boleh ngomongnya kasar-kasar. Ngomongnya belajar dari lemah lembut. Terkadang orang yang kasar itu bisa menyakiti temannya. Jadi mulai saat ini di bulan puasa ini kita harus belajar menahan Kita sama teman harus belajar sopan. Yang kecil menghormati yang lebih yang gede menghormati lebih Kalau yang tua harus menghargai yang lebih muda. Karena ucapan kita walaupun kadang nggak merasa menyakiti, kalaupun itu secara kasar dikit aja menyakiti teman atau orang yang dekat sama kita, makanya kita harus minta maaf. Kita harus belajar mulai dari sekarang, mulai dari bulan puasa ini, belajar menata diri dari perbuatan, akhlak, dan ibadah kita. Sekian dari saya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.